البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dengan syarah Subul Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani Al-Yamani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan bab yang kedua di kitab shalah, yaitu bab adzan. Ya, demikian. Setelah sebelumnya bab mawaqit, waktu-waktu salat. Kita kan masuk bab syurutis shalah, syarat-syarat salat. Adapun masalah adzan di situ ada sedikit faedah sebenarnya. Imam Sun'ani tapi dong ya. Di halaman 218 ini boleh mengatakan faedah. Imam Abu Dawud mengeluarkan hadis ya dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Bilalan aqada fil iqamah. Sungguh Bilal beliau iqamah falama an qala ketika mengatakan qad qamati shalah, maka Nabi mengatakan aqamah Allah wa adama. Semoga Allah menegakkan salat tersebut dan meneruskannya. Tapi dhaif, bahkan dikatakan bid'ah ini. Ya, di situ ada rawi Sulaiman bin Daud Al-Ataki, Syahr bin Khawsab dhaif. Ada rawi cukup Syahr bin Khawsab dhaif. Ya, demikian. Kadang dulu kita mengamalkan nih mengatakan aqamah Allah wa adama dhaif. Ya, bahkan bid'ah bisa dhaif ya. Jadi tidak ada doa khusus ketika iqamah. Kita masuk bab yang ketiga, bab syurutis shalah, bab syarat-syarat salat. Oleh Imam As-Sun'ani, asyarat secara bahasa itu alamah. Syarat itu adalah tanda. Oleh karena itu Allah menyebutkan, di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Muhammad, faqad jaa'a asyratuha, faqad jaa'a asyratuha. Maka telah datang syarat-syaratnya. Ini tanda-tandanya. Ya demikian. Ai alamatus saah, tanda-tanda hari kiamat. Adapun menurut para ahli fikih fi lisanil fuqaha, syarat itu apa syarat? Bisa ditulis syarat itu adalah ma yalzimu min adami adam. Namanya syarat ya umpamanya kita akan sholat ini. Syaratnya harus berwudu sebagai gambaran. Kita mau sholat syaratnya berwudu. Di antara syarat nanti semua ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 7. Ya. Di syarat sholat di antaranya berwudu. Kalau kita sholat kemudian tidak berwudu bagaimana? Tidak sah sholatnya kan itu. Jadi syarat itu definisinya menurut ahli fikih itu ma yalzimu min adami adam. Apa yang mesti tidak adanya itu tidak ada. Mesti tidak adanya tidak ada. Tidak ada wudu tidak ada salat kan itu. Itu definisi menurut ahli fikih. Kita pelajari di usul fikih. Apa yang mesti tidak adanya itu tidak ada. Ya, tidak ada wudu yang tidak salat, tidak ada salat berarti kan itu. Kemudian sebagian menambahkan wala yulzam min wujudihi wujud. Tidak mesti adanya itu ada. Tidak mesti orang yang dia itu berwudu berarti salatnya sah, tidak mesti. Kenapa? Karena ada syarat yang lain kan. Dia menghadap ke arah selain kiblat, tidak sah. Itu. Dia tidak niat, tidak sah. Itu ya, jadi itu demikian. Itu mirip disebutkan di Tawdihul Ahkam oleh Syekh Abdullah Al-Bassam taala. Ini beliau menyebutkan surut ini jamak dari syartun. Ya bersama secara istilah belum menambahkan tadi ma yalzimu min adami adam wala yulzam min wujudi wujud. Tidak mesti adanya itu ada. Wala adam dan tidak mesti adanya itu tidak ada. Ya. Adanya thaharah itu tidak mesti salatnya sah. Dan tidak mesti tidak sah gitu loh. Ya. Karena ada syarat-syarat yang lain. Lidatihi karena zatnya. Itu. Ini mudah dipahami. Ini cukup yang pertama tadi tidak mesti tidak adanya itu ya tidak ada. Bima yulzam min adami adam. Apa yang mesti tidak adanya itu berarti tidak ada. Mesti kalau seorang tidak berwudu ya tidak ada salat. Ya, itu. Kemudian disebutkan Waqata jama'a imma ala anna li shalah syara'id, adalah sepakat para imam, para ulama. Sesungguhnya untuk sholat itu ada syarat-syaratnya. La tasihu illa biha, tidak sah kecuali dengannya. Kalau tidak terpenuhi semua syarat, maka tidak sah sholat tersebut. Ya.
Ilam yakun udzur, kecuali kalau dia punya udzur. Ya, kecuali kalau dia itu apa? Punya udzur. Seperti orang umpamanya ketiduran. Nah, karena di antara salat yaitu di waktunya. Dia ketiduran umpamanya. Ya, maka ya dia termasuk yang mendapatkan udzur. Ya, demikian. Dan syarat ini adalah allati tataqaddamaha. Namanya syarat itu mendahului salat. Syarat itu dulu terpenuhi baru salat, gitu. Walaupun beliau juga menyebutkan ya bahwa syarat ini adalah mendahului salat itu, kan itu. Wa syuratu shalah laisat minha. Syarat salat tidak termasuk dari salat itu sendiri. Paham? Syarat salat wudu itu bukan salat kan gitu. Menghadap kiblat itu bukan salat. Nah, demikian disebutkan. Wa inna ma tajibul qabla. Dia itu wajib sebelumnya. Sebelum melakukan salat itu wajib syarat-syarat itu dipenuhi. Kecuali apa? Kecuali niat. Disebutkan oleh beliau fal afdal niyatu muqarranatuha li takbiratul ihram. Niat itu bersama dengan takbiratul ihram. Allahu akbar sambil niat di situ. Paham? Jadi kita niatnya kapan? Salat zuhur, salat asar. Ketika kita takbiratul ihram, di situ kita niat. Itu yang afdal sama-sama. Nah, itu. Walaupun ada yang mengatakan sebelum takbiratul ihram sudah niat, itu. Dan tidak perlu dilafadzkan. Paham? Tidak perlu dilafadzkan. Seorang berangkat ke masjid itu berarti sudah ya seorang dia mau sholat sudah niat, berarti dia mau sholat apa kan itu. Tidak perlu dilafadzkan. Yang penting dia berniat. Dan terus menerus untuk niat ini dari awal sampai selesai sholat. Kalau kemudian di tengah-tengah niatnya itu hilang, ini sholat zuhur, ini sholat asar, tadi aku sholat zuhur belum, umpamanya demikian. Berarti apa? Berarti harus dia sholat zuhur dulu. Ya demikian disebutkan. Ya demikian. Dan itu bersama dengan rukun-rukun sampai selesainya. Niat ini bersama dengan rukun-rukun yang dilalui sampai nanti salam. Ya, jadi syarat sah sholat itu tidak termasuk dari apa? Sholat itu sendiri, kecuali niat. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan syarat-syarat sholat. Ya beliau mengatakan syurutus sholat tis'ah. Syarat-syarat sholat itu ada 9. Ya bisa ditulis. Ini kesimpulan yang nanti akan dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram ini. Saya ringkas saja. Di buku yang lain juga menyebutkan demikian. Kurang lebih. Yang pertama Islam. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu apa? Sudah bisa membedakan. Sekitar umur 7 tahun. Membedakan apa? Dia mengatakan membedakan ini baik, ini jelek, cantik, ini enggak cantik. Bisa membedakan ini kuda, ini sapi dan sebagainya. Ini sekitar 7 tahun. Ya. Demikian juga berakal. Maka ini adalah merupakan syarat-syarat ibadah badaniyah. Ya kecuali haji dan umroh. Maka boleh kalau haji dan umroh itu anak kecil walaupun belum tamyiz. Ya demikian. 3 ini dulu. Yaitu apa? Islam, tamyiz sudah bisa membedakan, ini berumur 7 tahun, berakal. Kemudian ya yang ketiga adalah waktu, masuk waktu. Nanti kan ya sudah lewat, waktu sudah lewat pembahasannya kan, mawaqit. Kemudian taharah minal hadas. Suci dari apa? Hadas. Demikian juga najis. Ya, di sini beliau memisahkan. Ya cukup suci dari hadas. Hadas itu seperti apa? Hadas kecil kentut, hadas besar junub mimpi basah. Ya. Kemudian berwudu kan gitu. Kalau di sini beliau taharah minan najasah. Ini suci dari najis baik badannya ataupun bajunya ataupun tempatnya. Ya. Jadi yang kelima tadi ya yaitu suci dari hadas, demikian juga najis, sudah selesai. Kemudian yang keenam yaitu apa? Yang keenam yaitu berwudu. Kemudian yang ketujuh sutratul aurah, menutup aurat dengan memakai pakaian. Ya, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedelapan istiqbal kiblah, menghadap kiblat. Yang kesembilan niat. Ya itu. Ini nanti akan disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam hadis yang belum bawakan. Hadis yang pertama ya di bab ini yaitu hadis yang ke-191. Qala rahimahullah wa Ali bin Talq dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu. Ali bin Talq ya ini pernah lewat di nawaqidil wudu, batal wudu.
Disebut hadis ini adalah hadis yang dhaif. Karena ada siapa? Muslim bin Salam Al-Hanafi. Abu Abdul Malik majhul hal. Selesai sudah. Dhaif karena ini. Ya, ini. Tapi para ulama beramal dengan hadis ini. Qala ya dari Ali bin Thalq radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan, qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasa ahadukum apabila fasa." Ini kentut. Ya demikian. Seperti tahu dilahkam. Fasa al-fusa khurujurih minad dubur, keluarnya angin dari pantat bila saut tanpa suara. Ini durat itu ada suaranya, itu kentut bersuara itu durat. Ini fasa ini kentut yang tidak bersuara. Ya juga yang bersuara juga sama kan. Apabila kentut salah seorang kalian ahadukum fi shalah di dalam salat falyan sharif, maka hendaknya berpaling, pergi, meninggalkan salat. Wal yatawaddo, maka hendaknya berwudu. Dalam amr disukun karena ada wawu. Dan hendaknya dia berwudu wal yu'idi shalah, dan hendaknya mengulangi salat. Hendaknya mengulangi salat. Rawal khamsah mengeluarkannya yang 5, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Imam Ahmad, Wasawi Ibnu Hibban mensahihkan. Iya, Ibnu Hibban kan termasuk mutasahil, bermudah-mudah. Rawi tadi Muslim bin Salam kan majhul hal. Ibnu Hibban itu beliau mempunyai kaidah rawi hadis kalau dia itu adalah Muslim, ya. Selama dia itu tidak ada bukti dia itu ya lemah dan sebagainya, sikoh sudah. Demikian. Walaupun majhul tidak dikenal, pokoknya selama dia itu Muslim, sholat di masjid umpamanya pakai kopiah atau pakai sarung umpamanya kalau kita, ya sudah, sikoh itu. Nah, padahal kritik oleh para ulama, kritik namanya meriwayatkan hadis kan butuh hafalan. Ini kesimpulannya adalah dhaif hadis ini. Ya, walaupun para ulama mereka berpendapat ya beramal dengan hadis ini. Bahwa bila inna khurujar rih minad dubur yang qutul wudu. Sungguhnya ya keluarnya angin dari dubur membatalkan wudu. Ya demikian. Berarti dia batal thaharahnya. Ya salah satu syarat dari apa? Dari salat tadi ya batal. Sehingga apa? Sehingga untuk dia meninggalkan salat tersebut. Ajmal ulama, ya sepakat ulama atas demikian itu. Kemudian juga disebutkan kalau orang sudah tahu dia itu kentut, meneruskan sholatnya. Ya haramu alaman ahdasa fi sholat, haram bagi orang yang hadas kentut di dalam sholatnya ini ayastamir fiha, untuk meneruskan sholatnya. Haram dia, ya bukan bagus, tidak jelek itu. Ya. Demikian juga wayatimuha walau surian, dilarang meneruskan dan menyempurnakan walaupun bentuknya ikut rukuk, sujud dan sebagainya. Haram tak boleh. Wakul hadas muni ibtidai sholat. Setiap hadas maka dilarang untuk mengawali sholat. Ya, yumna'u istimrar fiha, dilarang untuk terus menerus dalamnya. Fa inna sholatahu bila wudu istihza' bidin. Bahkan sholat dia tanpa wudu itu istihza', mengejek agama. Termasuk membatalkan keislaman malahan. Orang yang kentut kemudian sholat sengaja itu bisa membatalkan keislaman dia. Kenapa? Karena mengejek agama. Batalaub main-main bisyair diniyah, dengan syiar-syiar agama. Hati-hati kalau kentut sudah tinggalkan, jangan meneruskan. Kemudian juga disebutkan karena sebagian buku, sebagian nuskah itu disebutkan hadis ya tentang masalah ya di Tauhidul Ahkam ini menyebutkan, ya belum menyebutkan hadis ini seakan-akan bertentangan dengan hadis yang telah lewat, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Itu ada di pembahasan waqidul wudu, pembatal wudu. Ya, bahwa anna man asabahu kai, barang siapa yang itu tertimpa muntah, aurab atau mimisan, au madi atau mahdi, fi sholati dalam salatnya fa innahu yusarif yatawaddo, sungguhnya hendaknya dia berpaling meninggalkan salatnya dan berwudu. Wa yabni ala sholatihi, dan membangun salatnya. Maksudnya apa? Tidak perlu mengulang rakaat yang pertama atau dua yang dia itu sebelum kentut, langsung teruskan 3. Nah, ini adalah batil di sini, dhaif, mursal yang telah lewat, ya demikian. Selama dia tidak berbicara, ya demikian.
Dan itu adalah bukan hadis ini adalah dhaif juga. Ya, sebagian buku menyebutkan di sini. Ya, sehingga dibahas juga dalam permasalahan ini, ya seseorang yang dia itu mimisan, demikian juga orang yang dia itu keluar madhi, ya demikian juga ya seorang yang tadi muntah, yang benar ya untuk dia mengulangi. Adapun hadis yang mengatakan boleh dia kemudian berwudu langsung membangun, ya ini meneruskan sholat tadi, itu adalah batil. Karena seorang kalau dia itu pergi dari sholatnya berwudu, otomatis dia menghadap selain kiblat kan itu. Karena termasuk syarat sah sholat itu apa? Menghadap kiblat. Berarti kan dia berpaling dari kiblat. Ya demikian. Ini juga secara makna hadis itu adalah dhaif juga. Apalagi tadi disebutkan ya hadis itu dhaif karena mursal sebagian demikian telah lewat. Ya demikian. Demikian. Di sini sebenarnya